Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kalau kita ditanya, isi surat Al-Fil itu tentang apa? Jawabannya yang paling cepat keluar biasanya pasukan bergajah. Padahal itu bukan inti utamanya. Karena pasukan bergajah itu sudah berlalu, sudah hancur, sudah jadi sejarah. Yang Allah minta kita perhatikan justru bukan mereka. Perhatikan ayat pertama surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Jadi, bukan siapa pasukan gajahnya, tapi bagaimana Allah bertindak. Karena kisah pasukan gajah hanya contoh dan keterangan saja. Yang utama adalah apa yang Allah lakukan. Pasukan bisa berganti, zaman bisa berubah, nama bisa berbeda, tapi cara Allah bertindak tidak pernah berubah. Allah biarkan mereka merasa kuat, merasa menang, merasa tak terkalahkan, sampai di titik paling tinggi. Lalu Allah runtuhkan dengan cara yang paling sederhana. Dan Allah gambarkan akhir mereka dengan kalimat yang sangat hina. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Bukan sekedar kalah, tapi hancur tanpa kehormatan. Dan Abraha pun pulang tidak sebagai pemenang. Ia pulang membawa kehinaan. Tubuhnya hancur perlahan sampai mati. Ka'bah tetap berdiri, tidak runtuh, tidak tersentuh. Karena surat Al-Fil bukan tentang kekuatan manusia, tapi tentang siapa yang Allah jaga. Rumah Allah tidak bergantung pada manusia. Agama Allah tidak bergantung pada kekuasaan. Risalahnya tidak bergantung pada siapapun. Ketika manusia angkat tangan, Allah turun tangan. Dan sampai hari ini Ka'bah tetap berdiri. Islam terus hidup. Risalah Nabi Muhammad SAW terus menyebar. Bukan karena manusia kuat, tapi karena Allah Maha menjaga. Siapa yang bisa dilindungi Allah? Tak ada yang mampu mencelakainya. Dan siapa yang dihancurkan Allah, tak ada yang mampu melindunginya. Acara ini dipersembahkan oleh menjadi menantu itu ternyata bukan hanya belajar mencintai pasangan, tapi juga belajar melapangkan dada. Ada kalanya ucapan mertua terasa tajam. Apa yang kita lakukan serasa kurang. Udah berusaha sebaik mungkin, tetap saja disalahkan. Tapi ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Bisa jadi bukan tentang disalahkan, tapi tentang dilatih jadi lebih kuat. Tapi semua tak harus dibalas. Tak semua perlu diluruskan saat itu juga. Kadang, sabar adalah cara kita menjaga adab.
Dan dari sabar itu, Allah titipkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Segar, sehat, dan siap menerima tausiah insyaallah ya, Bu. Tapi sebelum kita tausiah, kita dengarkan dulu bacaan Quran supaya berkah kajian kita kali ini. Siapa yang mau baca Quran? Cungkan tangannya. Masya Allah. Silakan Ibu baca surat Luqman ayat yang ke-15. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang dibaca oleh Ibu tadi luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ayat tadi menyatakan kepada kita wa in jahadaka. Artinya apa? Ini bicara tentang orang tua nih. Orang tua itu termasuk orang tua laki-laki, orang tua perempuan, mertua laki-laki, mertua perempuan. Ya, kata Allah wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau mereka berdua atau salah satu dari mereka mengajak untuk syirik kepada aku, kata Allah, ya, maka fala tuti'huma, enggak boleh ditaati, walaupun itu dari orang tua, walaupun itu dari mertua, enggak boleh kalau ngajak syirik kepada Allah, ya. Kemudian para ulama menyatakan di dalam ayat itu bukan berarti syirik saja, ya. Segala sesuatu kalau itu disampaikan oleh orang tua kah, mertua kah, guru kita kah, kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, maka tidak wajib ditaati. La ta'atil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kata baginda Rasulullah SAW, nggak boleh kita taat sama makhluk kalau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kepala, minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Tanah air, ku tidak kulupakan. Selama hidupku, tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Bersama membangun tanah air dengan Mortar LM. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Aduh. Ledakan cepat dengan Polisilen. Formula jempol kembali gaspol. Dari Faros. Sakit kepala, minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau. Nah, ibu-ibu sekalian, kita sama orang tua itu harus hormat. Kita sama orang tua, kita harus taat, ya, sepanjang dia tidak maksiat, ya. Kita di dalam Quran dikatakan wabil walidaini ihsana. Sama kedua orang tua itu kita harus berbuat yang terbaik, termasuk di situ terhadap mertua, ya. Ini para menantu tolong ingat-ingat, ya. Tapi kemudian kata Allah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tapi kalau mereka mengajak untuk syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah, ribut, ngadu domba, berbohong, bermaksiat, ya, korupsi dan sebagainya, maka itu tidak boleh kita taati. Walaupun itu orang tua kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ayah angkatnya minta dia supaya menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim? Nggak mau, saya nggak mau taat, tapi saya tetap akan berbuat
baik. Jadi kalau orang tua kita, mertua kita ngajak kita tidak baik, maka jangan ditaati, tapi tetap harus berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika sepanjang kita masih di dunia, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyampaikan ini, mungkin ada pertanyaan di dalam benak kita tentang kedudukan orang tua dan mertua. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya ada masalah nih dalam rumah tangga saya. Mertua saya itu suka ikut campur di dalam rumah tangga saya. Untuk memberitahukan suami saya itu bagaimana ya Bib ya, biar dia tidak menyakiti hati ibunya itu. Jadi dia tidak menyinggung ibunya. Solusinya itu seperti apa Bib? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tepat dengan apa yang tadi kita bahas. Jadi bagaimana kalau misalnya suami itu terus-menerus diam atau bahkan membela kepada mertua padahal mertua kita salah. Yang pertama saya ingin sampaikan buat ibu-ibu sekalian para menantu, ya para remaja putri, jangan gampang-gampang memvonis. Bisa jadi kita yang salah. Itu nomor satu ya. Kalau kita nunjuk orang 3 jari menunjuk kepada diri kita. Coba kita lihat mungkin kita yang salah gitu ya. Kalau kita sudah benar bahwa ternyata kita nggak salah, yang salah mertua, maka tadi di dalam ayat tadi dikatakan jangan kita taati. Boleh kita menyampaikan kepada suami, ini nggak bisa. Kita sampaikan sama mertua, saya tidak bisa ibu, mohon maaf, ya, karena itu salah, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi caranya harus dengan cara yang baik, jangan kemudian caranya tidak baik sehingga akhirnya kemudian bertengkar, ribut sama mertua, itu tidak benar. Maka itulah cara kita memperbaiki. Tetap kalau salah harus dikoreksi, tapi tata cara mengkoreksinya harus dengan yang terbaik. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya Bu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.